Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini ada kitabnya nih. Di yang pinggir. Ini dulu buka aja biar buat ini. Ila angkal faslun fil wudu'i di halaman 3. Faslun fil wudu'i tawiki ku fasal fil wudu'i dalam mertelaaken wudu, menjelaskan tentang wudu wa sholati lan sholat. Jadi ini fasal menjelaskan tentang masalah wudu dan masalah sholat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, istaqsi, ngamblasno seliramu isbaghul wudu'i, serta itu banget-bangetaken, yaitu isbaghul wudu'i ing nyempurnaaken wudu. Fa innahu krana temen setuhune isbaghul wudu syatrul iman, itu sebagian daripada iman. Kata Rasulullah, istaqsi isbaghul wudu. Jadi mentok, sempurnakanlah wudu. Wudu. Jadi ini hadis tentang isbaghul wudu, itu riwayatnya banyak sekali tentang keutamaan isbaghul wudu. Dan itu sering dijelaskan oleh ulama ahli fikih bahwa isbaghul wudu itu maksudnya bagaimana? Isbaghul wudu itu menyempurnakan wudu, itu artinya kita membasuh, misalnya membasuh anggota wudu itu dengan sempurna, yang wajib-wajib, ya. Kemudian harus ada masuk pada tahjil, kemudian ghurrah, muka disempurnakan basuhannya, jangan sampai ada yang tersisa dan sedikit melebihi yang wajib. Kalau tangan berarti sampai ujung tangan di sini nih, itu namanya isbaghul wudu. Kemudian kaki sampai di bawah lutut, itu namanya isbaghul wudu. Jadi kalau kemudian muka itu gimana? Muka disempurnakan sesuai dengan batas-batas muka, yang atas sampai bawah, yang dari telinga sampai telinga, kemudian mengusap, jadi mengusap dua lempengan ini unuk leher, ya. Jadi isbaghul wudu itu melakukan kesunahan-kesunahan yang fardu-fardu semuanya disempurnakan. Kalau melakukan wudu yang wajib jelas dilakukan, kemudian yang sunnah-sunnah juga dilakukan. Maka ini maksudnya daripada isbaghul wudu, sebagaimana dijelaskan oleh ulama ahli fikih. Fuqaha itu menjelaskan seperti itu isbaghul wudu. Tapi itu juga tidak terlalu boros air. Yang penting menyempurnakan wudu adalah melakukan yang wajib-wajib furudul wudu dan kesunahan-kesunahannya dengan sempurna, dilakukan semuanya, maka termasuk isbaghul wudu. Nah, isbaghul wudu seperti itu maksudnya. Karena isbaghul wudu itu syatrul iman, sebagian daripada iman. Kenapa dikatakan syatrul iman? Ini dijelaskan juga oleh beberapa ulama bahwa yang dimaksud syatrul iman itu kalau kita menyempurnakan wudunya, dan wudu itu bisa menolak atau fungsinya, faedahnya itu banyak sekali. Bisa meredam amarah, bisa menolak syaitan untuk mendekat, dan yang akan dekat ke kita adalah para malaikat karena kita dalam keadaan berwudu. Maka isbaghul wudu ini sangat penting sekali. Kalau orang sudah isbaghul wudu, maka akan diberi oleh Allah faidah atau hikmah
melakukan apa saja itu mudah, ringan gitu. Jadi terasa ringan. Rasanya itu ringan sekali, jadi nggak merasa berat. Kalau sudah isbaghul wudu nanti untuk melakukan sholat, untuk baca Quran atau apa yang bersifat positif itu ringan, nggak terasa berat. Kenapa? Ini salah satu faedah daripada isbaghul wudu. Makanya Rasulullah menjelaskan bahwa isbaghul wudu itu termasuk bagian daripada iman. Fa idza tawadda, mongko ing dalem mari kalane wudu sira, fala tusrif mongko aja brah-breh, aja israf. Kakean air, menggunakan air fil ma'ing dalam banyu. Jadi kalau wudu jangan terlalu banyak menggunakan air, jangan terlalu. Artinya begini, kalau sunnah itu, wudu itu kan sunnahnya 3 kali. Maka jangan sampai melebihi 3 kali, 5 kali, 7 kali itu jangan. Cukup yang maksimal adalah 3 kali. 1 kali itu wajib, 3 kali itu sunnah. Dan lebih dari 3 kali namanya israf. Jadi israf itu mubadzir, membuang-buang air. Makanya ulama fikih itu menghukumi makruh kalau membasuh atau mengusap anggota wudu itu melebihi dari 3 kali. Maka dihukumi makruh. Apalagi kalau misalnya airnya sedikit, nanti bisa tergolong jadi haram. Kenapa? Karena misalnya kita wudu airnya sedikit, sedangkan air itu butuh untuk diminum hewan-hewan atau yang lain keperluan atau teman butuh minum atau butuh apa. Kita wudu dengan melebihi dari 3 kali. Maka bisa saja itu akan dihukumi haram. Kenapa? Karena termasuk israf, sedangkan teman kita atau hewan yang membutuhkan air, akibat kita membasuh lebih dari 3, mereka nggak dapat air, akhirnya bisa berbahaya terhadap hewan-hewan atau kawan kita yang membutuhkan air, maka tidak boleh. Oleh karena itu, jangan sampai israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Fa idza faragta, mongko ing dalem marikane rampung sira min tuhrin, saking wudu istilahnya sesuci. Kalau kita sudah selesai wudu, faqra mongko maca sliramu ing dawuh inna ing qauli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau sudah selesai wudu, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oleh maca mimbati ghuslil qadamaini dalam sawise basuh dilamakan loro. Berapa kali nek maca asyra marratin kelawan 10 piro-piro ambalan. Kalau kita sudah wudu kemudian sudah membaca doa, ini dalam riwayat lain kita sudah wudu sempurna ya, mulai muka sampai kaki. Sudah selesai wudu, maka kata Rasulullah, bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini dalam riwayat-riwayat yang lain itu tidak ada. Dalam riwayat yang lain itu tidak ada. Tetapi dalam riwayat ini itu ada, maka apa? Para fuqaha itu kemudian menjelaskan salah satu faedahnya bahwa ketika kita sudah berwudu, selesai wudu kemudian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu sangat baik. Kalau dalam Fathul Mu'in atau di kitab-kitab fikih yang lain itu membacanya 3 kali. Ya, membaca inna anzalnahu 3 kali. Kalau di sini riwayatnya 10 kali. Maka gimana kalau sudah wudu kemudian membaca doa, setelah doa kemudian dilanjutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali dalam riwayat lain, kalau riwayat ini 10 kali. Terlalu banyak, mungkin terlalu berat. Tapi ulama fikih yang menjelaskan ini, yang masyhur dalam mazhab kita Syafi'i, itu baca 3 kali. Atau sekali juga sudah cukup. Ini ada
Faidah, kalau kita sudah begitu yufarrij, mongko benggangaken sinten Allah Gusti Allah hammaka ing susah ira. Nah, kalau kita seperti itu dalam keadaan ham, susah, apa duka ya, jadi di hati kita itu ada kegundahan, susah apa, maka kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu fungsinya. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa orang yang berwudu sempurna wudunya kemudian membaca doa, setelah membaca doa kemudian dilanjutkan dengan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini nanti akan dilindungi dari maksiat, terutama maksiatul zina. Salah satu diantaranya adalah maksiat zina. Insya Allah akan dilindungi dari perzinahan. Ini salah satu fungsi bagaimana ketika kita setelah wudu itu diteruskan dengan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi di sini riwayatnya 10, cuman yang terkenal oleh para ulama di fikih itu hanya 3 kali paling banyak. Jadi ala kulli hal, kalau memang riwayatnya kita hanya mengambil atau belajar atau membaca kitab-kitab seperti ini, kita harus dipadukan dengan riwayat-riwayat yang lain. Bukan masalah ini riwayatnya dhaif atau riwayatnya enggak, tapi kalau selama di sana ada keterangan oleh ulama-ulama yang sharih menjelaskan bahwa itu ada riwayatnya, meskipun riwayat itu tidak sahih istilahnya, tapi para ulama menjelaskan tentang itu ya seperti ini. Kalau riwayat yang 10 kali baca inna anzalnahu ya terlalu berat. Tapi mungkin ya kalau kita husnuzon atau kita menjelaskan tentang hal-hal yang seperti ini, mungkin 10 khusus bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Untuk kita yang seperti yang dijelaskan oleh Imam fikih Syafi'i adalah 3 kali maksimal. Jadi terserah. Kalau kita mau 3 kali, salah satu faedahnya adalah kita akan dijaga dari maksiat, salah satunya adalah maksiat zina. Di antaranya itu. Nah, kalau di sini yufarrijullah hammaka. Kita akan kehumuman kita, kesusahan kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, idza faraghta minat thaharah, ing dalem arikalane rampung sliramu. Minat thaharati saking sesuci. Fakhud mongko ngalapo sira ma'an ing banyu. Wamsah lan ngusapo sira biyadaika kelawan tangan loro sira ngusap raqabataka ing gulu slira. Wa qul lan ngucapo sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini riwayat ini juga dijelaskan oleh para ulama. Terutama Imam Ghazali itu menjelaskan tentang wudu yang seperti ini, dan ulama kita fuqaha Syafi'iyah juga menjelaskan kalau kita setelah wudu maka juga termasuk sunnah yaitu tangan kita ini dibasahin kemudian diusapkan begini. Nah, diusapkan begini nih. Ini juga ada di kitab Taqriratus Sadidah, ini ada. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, setelah itu kemudian baca Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta ini la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa ketika kita mengusap 2 raqabah. Caranya begini, kita dibasahin kemudian begini. Ini yang istilahnya kalau dalam fikih itu mashu safhatayil unuq. Mashu safhatayir raqabah. Ini namanya lempengan 2 ini. Ini hukumnya sunnah ini dalam mazhab kita. Yang tidak boleh itu kita membasuh atau mengusap semua unuq ini semuanya, itu enggak boleh. Maksudnya makruh, malah tidak disunahkan. Itu ada memang keterangan seperti itu. Tapi kalau riwayat yang ini memang ada dalam kitab fikih itu. Sunnah. Dan doanya sekaligus juga ada.
Nah, kalau menurut Imam Nawawi itu ketika menjelaskan tentang doa-doa setiap anggota wudhu, itu kata Imam Nawawi la aslalah. Jadi setiap membasuh tangan itu ada doanya. Kemudian membasuh wajah itu ada doanya. Allahumma bayyid wajhi wa tabyaddu wujuh. Terus buku catatnya an yamini wala takhudha min yasari, itu ada juga semuanya. Kata Imam Nawawi itu la aslalah, tidak ada dalilnya. Makanya di sini ini ada dalil. Terus bagaimana? Imam Ghazali menjelaskan kalau toh tidak ada hasil, apa di Imam Ghazali itu? Kalau Imam Ghazali memang menganjurkan doa itu, seperti di Bidayatul Hidayah atau di Ihya itu menjelaskan ada doa-doa itu. Tapi sampai pada ke Imam Nawawi, katanya penyelidikan Imam Nawawi itu la aslalah, tidak ada dalilnya. Oleh karena itu ulama kita setelah pasca Imam Nawawi itu banyak yang mengamalkan dan banyak pula yang tidak mengamalkan. Tapi kemudian ketika kita mengamalkan itu bukan berlandaskan bahwa itu perintah Nabi, tidak. Itu. Karena kalau tadi ada la asalah, tidak ada dalilnya, tetapi murni ketika kita membasuh anggota wudhu itu dengan berdoa, ya tentunya kita berharap ketika kita ini perantara kita membasuh tangan kanan ini, Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah akan memberikan buku catatan kita, yaitu yang kita terima ashabul yamin dengan tangan kanan, termasuk kita orang-orang yang beruntung nantinya. Maka kalau doa di mana saja bisa, tetapi ini ada unsur tafaul, ya. Harapan kita itu mudah-mudahan dengan membasuh ini tangannya nanti digunakan bisa untuk menerima buku catatan kita dengan tangan kan. Ya seperti itu. Ketika kita membasuh wajah dan berdoa, mudah-mudahan wajah kita itu akan bersinar berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddul wujuh. Ini semuanya adalah harapan dan doa. Dan ini kalau dibaca tidak ada masalah, meskipun tidak ada dalilnya, karena doa itu tidak ada larangan dalam doa, kapan saja boleh. Asalkan doa-doa yang terlarang, yang tidak boleh memanjatkan doa, ya. Cuma yang jelek-jelek, yang tidak bagus untuk saudara-saudara kita itu nggak boleh. Selama doa itu di mana saja, kapan saja bisa. Asalkan tadi kalau Imam Nawawi mengatakan itulah aslalaha, maka jangan berpedoman bahwa ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dari dirinya sendiri berdoa dengan harapan itu tadi. Lama nek kalau begitu. Makanya pasca Imam Nawawi itu tidak masalah mau berdoa, enggak apa-apa, enggak mau berdoa juga enggak apa-apa ketika membasuh anggota anggota wudhu itu. Jadi terserah. Tapi kalau mau berdoa, jangan kemudian ini adalah ajaran Nabi. Jangan menyandarkan doa-doa yang itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau ada riwayat begini bagaimana? Ya riwayat ini secara riwayat memang kayak Imam Nawawi tadi la aslaha. Tetapi apa salahnya kalau misal kita berdoa dengan bersandar bahwa ini bukan dari Nabi, tidak masalah. Karena doa kapan saja itu bisa. Kita dalam keadaan bagaimanapun kita dianjurkan untuk doa. Dalam keadaan bagaimanapun kita dianjurkan untuk baca wiridan. Ini kan doa majlis ini, akhirul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada salahnya doa-doa seperti ini dipanjatkan ketika kita membutuhkan untuk berdoa. Sumangdur. Tumulin ningalono sira ilal ardi, ketika sudah baca semuanya, higatlah ilal ardi maring bumi, ke bawah. Wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nah ini kebalikan. Kalau Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali sambil matanya ke bawah. Kita melihat mata ini ke bawah ilal ardi. Tapi kalau riwayat lain malah kita ke atas. Ya ini perbedaannya. Jadi riwayat ini melihatnya ketika saya wudu kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk,
Itu kalau kita riwayat yang dipegangnya oleh fuqaha adalah lihatnya ke atas. Tapi riwayat ini lihatnya ke kita sekali lagi tidak mempersoalkan riwayat-riwayat ini, tapi ini ada kesamaan, hanya prakteknya yang berbeda. Makanya mungkin saja ini pesan khusus. Tapi kalau yang diperagakan atau yang dikasahkan diserahkan oleh para ulama ahli fikih, itulah yang umum. Atau ini riwayat dhaif. Maka yang ulama fuqaha itu mengambil riwayat yang bukan dhaif, yang kuat. Nah, ini bisa saja, tapi riwayat yang seperti ini memang ada. Wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Kalau sudah ngomong begitu, sudah wudu sempurna, kemudian baca ini, fa inna man qala, mongko teman setuhune wong qala kang ngucap sapa man hadza ing kila qaul asyhadu alla itu semuanya itu setelah wudu, ghafarallahu lahu kulla saghiratin. Mongko bakal ngepuro lahu maring man sinten Allah kulla saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gede. Lah ini riwayat yang bermasalah. Memang ada riwayat yang menjelaskan tentang masalah wudu. Orang kalau sudah wudu, maka muhyalahu sayyi'atuhu itu ada. Muhyalahu sayyi'atuhu itu ada. Kalau orang sudah wudu, maka wudu itu bisa berperan menghilangkan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Bahkan tetesan wudu yang menetes ketika kita setelah wudu, itu akan menjadi malaikat. Ini diceritakan oleh para fuqaha. Dan malaikat itu akan mendoakan kita. Makanya ketika kita wudu nggak boleh dianduki, dilap atau bagaimana. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu ketika orang berwudu kemudian sampai notos, istilahnya makanya sampai netes, maka netes itu akan berubah menjadi malaikat, yang malaikat itu akan mendoakan kita. Itu ada riwayat seperti itu. Nah, riwayat dari sini Allah akan mengampuni dosa kecil dan dosa besar. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dosa besar, ya, kalau dosa besar, ini mungkin anugerah dan tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja kalau memang dosa besar itu kan dijelaskan oleh para ulama bahwa dosa besar itu yang diampuni oleh Allah itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu lain lagi urusannya. Makanya dari sholawatul khamsu kafaratun lidzunub. Dua sholatan, antara sholat ini kita sudah sholat kemudian sholat lagi, maka sholat lagi itu akan menghapus dosa yang antara sholat tadi. Kemudian misalkan sholat zuhur kita sholat zuhur, maka sholat zuhur itu menghapus dosa setelah sholat subuh. Setelah zuhur sampai sholat asar, maka sholat asar ini pelebur dosa antara sholat zuhur tadi sampai asar dan seterusnya. Ini memang ada hadisnya ini. Jadi al-shalawatul khamsu kafaratun lima bainaha. Itu ada, ya. Tapi yang dimaksud oleh para ulama, oleh fuqaha, bahwa itu yang dimaksud adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi orang itu selama berwudu, selama sholat dan lain-lain, itu akan diampuni dosanya. Itu dosa kecil maksudnya. Kalau dosa besar itu harus bertaubat, yang syaratnya ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Kalau dosa kecil semuanya akan rontok dengan sendirinya. Dengan sholat itu, dengan wudhu itu memang ada riwayatnya. Lah ini kulla shaghiratin wa kabiratin. Ini kalau riwayat ini dosa yang kecil, dosa yang besar. Ini bahaya kalau kita menerima apa adanya. Karena nanti dengan wudhu saja, wah saya dosa besar langsung wudhu, rontok semuanya. Ini bahaya tanpa ada. Ini makanya yang dijelaskan oleh fuqaha itu bahwa yang rontok itu yang diampuni oleh Allah adalah dosa kecil. Selama kita sholat, selama kita wudhu benar apa semuanya, maka dosa kita akan rontok. Itu apa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Jadi, jangan salah paham. Makanya kita mengkaji itu dengan perbandingan. Yang kalau masalah fikih berarti yang kita pegangi adalah ulama-ulama fikih yang sudah ada di kitab-kitabnya, sehingga kita nggak ragu lagi. Tapi kalau riwayat yang seperti ini, ya kita kemungkinan itu ada pesan khusus
atau apa, tidak untuk umum, jadi untuk supaya bisa semangat kalau masalah wudu dan lain-lain dengan tata cara yang beda lagi, itu wallahu a'lam. Makanya kalau soal masalah fikih ya kita kembali kepada kitab-kitab fikih. Ya Ali, innal malaikata teman setune malaikat yastaghfiruna. Iku padha njaluk ngepuro sapa malaikat lil insani kanggo menungso madama ala taharatin. Ing dalem selagine sapa insan iku ala tahiratin. Lagine langgeng sapa insan iku ala taharatin. Ing atase suci walam yuhdis. Lan ora hadas sapa insan. Nah ini memang ada riwayat ini jelas. Allah kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu memintakan ampun kepada manusia selama dia ada wudhu, tidak hadas. Nah ini memang riwayat ini, ya, ini banyak dipegangi oleh para ulama. Oleh karena itu diperlukan mudawamatul wudhu. Kita menjaga wudhu tidak sampai batal. Dan ini dipraktikkan betul oleh ulama-ulama dahulu kita. Tidak sampai batal setiap harinya. Kenapa? Kalau tidak sampai batal, ini pengaruhnya besar sekali mudawamatul wudhu itu. Mudawamatul wudhu itu pengaruhnya banyak sekali. Ringan sekali untuk melakukan kebaikan. Kalau dalam keadaan wudhu mau pegang Quran gampang, mau pegang apa saja itu ringan, semuanya diringankan. Ternyata orang yang punya wudhu yang tidak batal, menjaga wudhunya, itu selalu didoakan oleh para malaikat. Makanya salah satu faidah atau yang besar sekali mudawamatul wudhu itu terbuka al khairat. Terbuka hal-hal yang baik itu di hadapan kita sehingga kita melakukan hal-hal yang baik itu ringan, terasa enak, terasa nggak berat sama sekali. Karena didoakan dibarengi oleh malaikat. Setan minggir. Kenapa? Karena kita dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan hadas. Ini riwayatnya. Ya Ali, mani kita salah yaumul jum'ah. Utawi sapane wong iku kita salam adu sapa man yaumul jum'ah ing dalam dina Jumat. Wa faro mongko ngepuro sapa Allah lahu maring man ngapura ma bainal jum'ati ma ing dosa-dosa bainal jum'ati kang tetep ing dalam antarane Jum'ah ilal jum'ati maring dina Jumat. Wa ja'ala lan dadekaken sinten Allah zalika ing mengkono al-ghusl sawaban ing pahala fi qabrihi ing dalam kuburane. Wa saqala lan dadi abot apa ghusl ngebotaken ala mizani ngatas timbangane eman. Ini kata Rasulullah, wahai Ali, barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa antara Jumat. Dan mandi itu juga nanti akan bisa menjadikan timbangan amalnya berat, menjadi pahala dan timbangan amalnya nanti di akhirat jadi berat. Nah hadis ini juga bermasalah. Tetapi hadis yang sepadan dengan ini itu banyak. Jadi al-jum'atu ilal jum'ah kafaratun. Bukan wudunya, bukan mandinya. Tapi kalau mandinya ghusl jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Itu ada hadis itu. Bahkan wajib. Makanya ghusl jum'ah kalau mazhab kita cuma sunnah. Kalau mazhab Hanafi itu wajib hukumnya. Mazhab Maliki juga wajib, cuman pengertian wajib itu menurut mazhab Hanafi itu beda. Wajib itu bukan fardu. Beda. Kalau kita itu fardu dan wajib sama. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu enggak sama. Antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu masabata bidalilin qat'i. Fardu itu adalah sesuatu atau apa saja yang dalilnya itu adanya itu dengan dalil qat'i. Dalil qat'i itu dalil yang tidak mungkin bohong, yang tidak mungkin tidak benar. Itu dalil qat'i yang menimbulkan keyakinan.
yang menjadi orang yakin itu dalil qat'i. Maka itu seperti sholat, dalilnya sholat itu qat'i, dalilnya zakat qat'i, dalilnya puasa itu qat'i. Itu. Dan yang wajib apa yang seperti itu namanya fardu. Tapi kalau yang wajib masa bata bidalilin dzanni. Jadi kalau wajib itu adalah sesuatu atau hukum yang ketetapannya itu melalui dalil dzanni. Dalil dzanni itu bukan dalil qat'i. Mungkin saja seperti hadis ahad atau apa, itu namanya dalil dzanni, maka disebut wajib. Disebut wajib. Seperti sholat witir misalnya. Sholat witir menurut mazhab Hanafi itu wajib, bukan fardu loh ya, beda. Wajib hukumnya. Bukan fardu. Kalau fardu maktubah, sholat 5 waktu itu fardu. Kenapa? Karena dalilnya qat'i. Tapi kalau sholat witir hanya wajib, bukan fardu. Karena dalil yang digunakan tentang sholat witir itu masih bersifat dzanni, bukan qat'i. Maka beda. Nah ini memang hadis ada ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muslimin, ini ada. Kalau dikatakan berarti wajib, seperti ketika sholat juga antara sholat dengan sholat kan bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Dosa-dosa yang kecil-kecil itu. Tetapi urusan dosa itu kan diserahkan kepada Allah. Apakah Allah itu akan mengampuni dosanya yang kecil dan yang besar? Itu murni wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menakar. Hanya saja ulama ahli fikih kalau seperti itu nanti orang jadi sembrono. Dosa besar, dosa kecil dengan sebab wudu akan diampuni semua, dan itu kemudian diplot untuk umum. Maka dengan wudu semuanya dosa, ya sudah melakukan apa namanya, jadi dosa besar jadi wudu saja sudah hilang. Nah ini nanti orang akan menganggap remeh dosa-dosa besar itu. Dosa-dosa besar. Makanya oleh ulama ahli fikih ini untuk umum, yaitu dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam riwayat ini termasuk dosa-dosa besar dan kecil. Semuanya itu. Nah, dan termasuk ya karena fungsi dari wudu itu banyak sekali. Kita nggak bisa merasakan fungsi wudu kalau mudawamatul wudu. Kalau kita sudah tahu mudawamatul wudu bagaimana, nanti kita baru tahu bahwa pintu kebaikan di hadapan kita, amal baik itu mudah sekali. Itu fungsinya dari mudawamatul wudu. Kita mau belajar gampang, maksudnya dipermudah semua, ringan semuanya. Mau ngafal Quran gampang, itu fungsi daripada menjaga wudu tidak sampai batal. Maka kita tidak heran kalau Imam Syafi'i sering sholat wudu, bahkan terus-terusan sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Itu banyak yang cerita seperti itu. Kenapa? Karena menjaga wudunya. Karena kalau orang sudah menjaga wudu akan dikelilingi oleh para malaikat, dan malaikat itu akan mendoakan. Nah, karena orang yang punya wudu, orang yang tidak hadas. Ini memang ada riwayatnya. Hanya beberapa hal yang kita memang harus paham. Karena kalau masalah fikih, masalah ini semuanya itu harus kita merujuk kepada ulama-ulama yang ahli fikih di bidangnya. Bukan sekedar riwayat saja. Sudah diteliti oleh para fuqaha. Ya Ali, mana kita salah sudah? Ya Ali, alaika bisiwak. Alaika natapono seliramu bisiwaki kelawan siwak. Ilzam siwak. Hendaklah engkau selalu menggunakan siwak. Fafihi mongko iku tetep ing dalam siwak arbaatun utawi 4 papat wa isyurna 20 apane fadilatan. Ada 24 fadilah. Fiddin ing dalam agama wal badanil badan. Nah, masalah siwak ini. Ini secara khusus ada riwayat yang seperti ini. Kalau kita yang masyhur dalam fikih itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli hal atau fi kulli hal. Wakal wudu juga ada hadisnya. Ketika sholat juga hadisnya. Tapi ala kulli hal hadisnya laula itu tadi la amartuhum bisiwaki. Jadi kalau kita tidak takut memberatkan,
Laulan tuan asyuq ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saya enggak takut memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan umatku untuk melakukan siwak dalam keadaan bagaimanapun. Dan ini sudah dibahas oleh ulama ahli fikih tentang masalah siwak. Dalam masalah ini Rasulullah jelas menjelaskan orang yang bisiwak ini, siwak itu di dalamnya ada 24 fadilah. Fadilah dalam segi agama, fadilah di dalam ilmu, ya, ada fadilahnya di dalamnya itu, dan juga berfaedah badan juga ada 24. Nah, makanya kalau siwak ini hadisnya sampai pada ulama fikih bulan puasa saja, apakah kita boleh siwak? Dibahas secara khusus. Nah, apakah bulan puasa kita boleh siwakan? Tetapnya sunnah hukumnya atau bagaimana? Maka ulama fikih itu menjelaskan kalau siwakan di pagi hari nggak apa-apa sampai zawal. Kalau setelah zawal ini baru ada pembahasan apakah makruh, apakah boleh tetap sunnah atau bagaimana. Itu ada khilaf di antara para ulama, terutama ulama mazhab kita Syafi'i rahimahumullah. Jadi karena keutamaan siwak. Laula an nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jadi kalau seandainya kita nggak khawatir, nggak takut memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan umatku untuk selalu bersiwak. Nah, siwak itu sendiri macam-macam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama sudah ma'ruf. Yang paling afdol itu adalah dengan menggunakan kayu arak. Kayu arak ya kayu yang sudah ma'ruf itu, yang kalau di Arab itu ya namanya kayu siwak, itu ada banyak di sana. Nah, kalau tidak ada kayu siwak, dijelaskan oleh ulama, ya boleh dengan pelapah kurma. Oh ya, pelapah kurma boleh. Yang kedua ini secara berurutan dengan afduliyah itu. Kayu arak, setelah kayu arak, kalau kayu arak nggak ada, maka dengan pelapah kurma yang lembut itu dalamnya itu. Yang kedua, yang kalau nggak ada pelapah kurma juga, pakai zaitun, kayu zaitun. Itu juga boleh. Nah, kalau semuanya ini tidak ada, ini berurutan ini. Jadi pertama arak, kedua kurma, ketiga zaitun. Kalau ini semuanya nggak ada, tiga-tiganya, maka setiap sesuatu yang kasar, apa saja. Sesuatu yang kasar, misalkan pakai ini juga nggak apa-apa, termasuk sunnah. Pakai apa? Pakai ujung lengan baju ini boleh. Karena kalau yang kasar ini, yang tidak boleh itu pakai jari. Walaupun jarinya kasar nggak boleh, nggak dapat sunnah. Kenapa? Karena ini mutasil dengan badan. Kalau mutasil nggak boleh. Yang boleh itu atau yang akan mendapatkan sunnah itu siwakan dengan sesuatu yang munfasil, jangan mutasil. Kalau ini jari ini walaupun kasar mutasil dengan badan, maka tidak mendapatkan sunnah. Ini maka ketika Rasulullah pesan seperti ini dalam masalah siwak, ternyata ada 24 faedah yang bermanfaat untuk agama, juga bermanfaat untuk badan, fungsinya banyak sekali. Ya, jangan sampai tinggalkan siwak, dan keutamaannya banyak sekali. Sampai Ibnu Hajar al-Haytami itu, Imam Ibnu Hajar al-Haytami, seandainya orang sholat kok lupa nggak siwakan dulu tengah-tengah sholat, apakah masih disunahkan nggak sih? Tengah-tengah sholat ini, apakah masih disunahkan untuk bersiwak? Kata Imam Ibnu Hajar, iya, tetap disunahkan dengan fi'lin qalil. Ini Imam Ibnu Hajar al-Haytami itu mengatakan seperti itu karena begitu pentingnya siwak ini. Maka ketika Rasulullah menjelaskan bahwa gunakanlah siwak karena dalam siwak itu ada 24 faidah fadilah. Fadilah yang 24 ini kembali kepada agama kita, juga kepada badan. Dan kalau kita tahu caranya, ya caranya malang begini. Jadi begini, satu. Nah, sini dari atas, dari arah kanan, terus ke kiri, sampai ke tengah-tengah, ke sini baru yang sebelah kiri. Ini satu, ini dua,
Ini 3. Jadi seperti itu caranya. Jadi bisa saja itu. Jadi ada urutannya. Kalau dalam fikih itu ada urutannya tadi. Kalau paling afdol adalah arok. Kalau arok nggak ada, itu pelapah kurma yang lembut ininya. Kemudian kalau kurma juga nggak ada, maka zaitun. Kayu zaitun yang lembut juga. Kalau zaitun nggak ada, semuanya nggak ada, tiga-tiganya, maka menggunakan sesuatu apapun yang kasar. Bikulli syai'in khashin. Dan ini dijelaskan oleh ulama ahli fikih. Sampai zailul kum itu boleh oleh ulama ahli fikih. Jadi apa, lengan baju itu juga boleh, dan masih tetap mendapatkan sunnah siwak. Nah, siwak penting sekali. Sampai dulu kan kalau perang itu, zaman sahabat itu, kalau bawa siwak begini, baru lihat siwakan begini, orang-orang kafir yang akan perang itu pada takut gara-gara siwak. Gitu. Gara-gara siwak. Ya ini kembali kepada orangnya, karena siwak itu banyak sekali ini yang faedahnya. Yang di sini disebutkan ada 24. Banyak sekali pengaruhnya siwak itu. Ada dalam hadis yang sahih itu bahwa siwak itu bisa menyebabkan maradhatir rabb. Bisa menjadikan Allah itu ridho. Kita mendapatkan ridhonya Allah salah satu diantaranya dengan bersiwak. Mardhatun lirrabb. Mutahhirun lil asnan, menyucikan, membersihkan gigi, dan bisa menyebabkan Allah ridho kepada kita. Ini fungsinya siwak, salah satu diantaranya. Ini kalau di sini disebutkan ada 24. Ya Ali, alaika bis sholati. Natapono sira bis sholati kelawan salat fi auqatiha ing dalam pira-pira waktune salat. Fa innaha ra'su kulli fadilah. Karena teman setune salat fi auqatiha iku ra'su kulli fadilatin, iku pokoke saben-saben keutamaan. Wasana kulli ibadatin, lan punuke saben-saben ibadah. Nah ini, kalau ini lasyak secara khusus pesan seperti ini kepada Sayyidina Ali, tapi hadis lain banyak sekali. Salatlah pada waktunya. Nah, sholat di setiap waktunya, karena sholat pada waktunya itu kata Rasulullah, ra'su kulli fadilah, kita akan mendapatkan semua fadilah. Semua fadilah itu akan kita dapatkan kalau kita sholat di waktunya. Juga kita akan wanasanamu kulli ibadatin. Jadi ibadah itu kalau pada waktunya, sholat kita pada waktunya, maka itulah aslinya itu tujuan utamanya. Maka jangan sholat di luar waktunya. Waktunya ya inna sholatakan namanya kita pemaukuta itu sudah ma'ruf dalam fikih, itu sudah jelas kapan waktunya sholat maghrib, kapan waktunya sholat isya, maka sholat pada waktunya. Makanya Rasulullah dalam satu hadis mengatakan afdhul ibadati as-sholatu fi awqatiha. Jadi sholat yang ibadah yang paling bagus, yang paling afdol itu adalah sholat pada waktunya. Nah ini hanya saja kalau kita mengetahui tentang masalah waktu sholat, ya, ada perbedaan. Kalau mazhab arba'ah itu tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya tentang perinciannya saja, tentang perinciannya. Tapi kalau mazhab lain itu ada yang mengatakan bahwa bukan mazhabil arba'ah lah ya. Ini bukan kayak mazhab Syiah atau apa itu, waktu sholat itu hanya 3. Jadi ada sholat nahariyah, sholat lailiyah, dan sholat fajar. Karena dalilnya mereka itu aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Jadi ayat itu aqimis sholat liduluki syams. Duluki syams itu kita mendirikan sholat, dirikanlah sholat ketika duluki syams. Duluki syams itu ketika serengenge matahari itu sudah condong ke barat istilahnya. Kalau ke situ dulu syams itu dimasukin bahwa kalau nahariyah itu condong dengan adanya matahari. Berarti siang itu hanya ada waktu satu. Zuhur dan asar. Waktunya cuma satu. Nah kalau mazhab kita arba'ah itu ada yang disebut dengan waktu jamak.
Di mana waktu jamak itu sholat zuhur bisa kumpul dengan waktu sholat asar. Atau asar bisa dilakukan dengan sholat zuhur. Ini disebut dengan waktu jamak. Makanya boleh kita bepergian atau kita menjamak sholat ya, antara zuhur dengan asar. Kenapa? Karena zuhur asar itu waktunya satu. Kemudian maghrib dengan dulu syams ila ghosaqil lail. Ghosaqil lail itu kalau artinya kan gelap itu. Nah gelap berarti waktu isya. Nah kalau waktu isya, waktu gelap itu setelah terbenamnya matahari, maka memuat di dalamnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Maghrib dan sholat isya. Berarti maghrib dan isya waktunya cuma satu waktu. Oleh karena itu, kalau mazhab arba'ah, mazhab kita itu boleh menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan maghrib. Karena waktunya hakikatnya satu. Ini disebut dengan waktu al-jama'. Kalau mereka nggak perlu, yang penting sholat itu 3 waktunya. Yaitu sholat zuhur, sampai sholat asar itu waktunya satu. Sholat maghrib sama sholat isya, waktunya satu. Jadi nggak perlu ada apa-apa, nggak perlu ada harus bepergian atau karena sakit atau karena apalah, nggak ada hajat apa. Yang penting boleh saja kalau sholat zuhur di sholat asar di sholat zuhur, karena waktunya hanya ada 3. Tapi bukan mazhabul arba'ah. Kalau mazhabul arba'ah itu disebut dengan waktu jama'. Artinya ketika kita ada masalah, ada apa, ada hajat, musafir dan lain-lain, kita boleh menjamak. Tapi kalau tidak ada unsur apa-apa, maka kita tidak boleh menjamak sholat. Semua punya waktunya masing-masing sesuai dengan hadis yang di kitab Sahihul Bukhari atau Sahih Muslim, banyak itu hadis sahih yang tentang penjelasan tentang waktu sholat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari Isra Mi'raj. Setelah Mi'raj subuh itu kan nggak dilaksanakan sholat karena belum tahu tata caranya, kemudian waktunya. Setelah itu baru malaikat Jibril turun. Setelah turun kemudian mengajak Rasulullah dan dikasih tahu, diajari kapan harus melakukan sholat yang 5 waktu itu. Nah, itu kan peristiwanya seperti itu, baru diajari oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Jibril, bahwa waktu zuhur begini, waktu zuhur semuanya itu hadisnya panjang sekali. Maka disitulah kemudian para ulama fuqaha mencetuskan bahwa setiap sholat 5 waktu itu punya waktu sendiri-sendiri. Boleh digabung, dijamak antara zuhur dengan asar kalau memenuhi syarat, ada syarat-syarat. Isya dengan zuhur juga sama kalau ada syarat-syarat. Tapi tetap inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sudah ada waktunya masing-masing. Nah ini diantaranya. Maka afdhul ibadah as-sholatu fi awqati. Ini ada. Hanya lafadznya itu ya seperti itu. Ya Ali. Tamanna Jibril, Arab sapa Jibril malaikat Jibril. An yakuna ing yento sapa ono sapa malaikat Jibril min bani Adam, setengah saking anak Adam. Malaikat Jibril itu berangan-angan atau mengharap bisa menjadi anak Adam, anak cucu Adam. Jadi manusialah istilahnya. Bukan jadi malaikat. Malaikat Jibril itu berharap menjadi manusia. Lisab ikhisolin. Karena ada 7 piro-piro tingkah. Ada 7 sebab. Yang pertama as-sholawatul khams. As-sholawatul khams. Malaikat Jibril pengen jadi manusia karena 7 hal. Yang pertama karena sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ma'al imami serta imam berjamaah aslinya. Sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ini pahalanya sudah banyak sekali hadis-hadis yang tentang masalah sholat jamaah. Sampai-sampai ibaratnya malaikat Jibril aja pengen jadi manusia karena melihat bahwa gimana fadilahnya sholat jamaah. Wa mujalasatil ulama, dan menemani atau duduk-duduk bersama ulama, dekat dengan ulama. Karena kalau dekat dengan ulama itu
Kalau dekat dengan ulama, nanti dia itu ya, kan seperti di apa? Hati bisa tenang. Bahasa kalau kumpul dengan ulama, walaupun kita tidak ulama, tapi masuk dalam golongan ulama. Kita bukan orang soleh, tapi kalau kita kumpul dengan orang soleh, maka kita termasuk di lingkaran orang soleh. Kata Imam Syafi'i, saya bukan orang soleh, tapi saya mencintai dan saya senang kumpul dengan orang soleh. Itu sama saja nanti kita akan gabung dengan orang-orang soleh. Kalau kita senang dengan ulama, kita gabung dengan ulama, sering duduk dengan ulama, bercampur, bergaul dengan ulama, maka kita paling tidak kecipratan. Paling tidak kecipratan, barokahnya lah istilahnya. Apalagi sudah kita nggak asing lagi mendengarkan bahwa tambah hati itu, tombok hati, tambah hati itu ada 5, termasuk diantaranya adalah orang soleh kumpul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, ini ulama-ulama yang seperti ini. Ini sampai malaikat Jibril ingin menjadi manusia, bukan jadi malaikat, karena ini 7 macam. Wa iyadatil maridi, dan karena menengok orang yang sakit. Ini Masya Allah, faedahnya besar sekali. Menengok orang yang sedang sakit. Jadi menengok orang sakit itu faedahnya, karena dalam hadis qudsi juga, man zara maridi faqad zarani. Jadi orang yang man ada maridi faqad adani. Kata Allah dalam hadis qudsi itu bahwa orang yang menengok orang sakit, berarti seolah-olah dia akan menengokku. Seolah-olah dia itu menengok. Artinya gimana? Sangat dianjurkan kita ini menengok orang yang sedang sakit, karena pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali. Makanya dalam hadis ini riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang iyadatul marid itu banyak sekali. Oleh karena itu, kata Rasulullah di sini, malaikat Jibril aja ingin jadi manusia karena unsur ini. Unsur iyadatul marid. Ini apa ini tulisannya? Jelas enggak itu? Watasyi'il janazah. Tulisannya jelas enggak itu situ? Ya, watasyi'il janazah, ngiring jenazah. Jadi ngiring jenazah. Jadi ada jenazah mau dimakamkan. Nah, kita ikut ngiring jenazah. Nah, ini dijelaskan dalam hadis bahwa orang yang menyolati mayit kemudian mengiringkan sampai di pemakaman itu falahu qiraton. Falahu qiraton. Tapi kalau sholat saja falahu qirat. Jadi oleh Rasulullah dijelaskan bahwa orang yang ikut hadir dalam proses pemakaman kan biasanya sholat dulu, habis sholat terus kemudian mengantarkan ke pemakaman. Itu kalau kata Rasulullah kalau cuman sholatan maka falahu qirat, hanya 1 qirat dapatnya. Tapi kalau sholat sampai mengiringkan sampai ke pemakaman itu dapat 2 qiraton. Para sahabat bertanya, wa ma qiraton? Wa mal qirat? Para sahabat kemudian bertanya, qirat itu apa? Kata Rasulullah, mislul jabal Uhud. Dulu itu mesti seperti Jabal Uhud. Nah, kalau kita dapat pahala sebesar itu, berapa kali kita melakukan itu? Berarti kita mendapatkan pahala sebesar itu percontohan. Kalau kita hanya mensolati saja dapat 1, kalau sampai mengiringin dapat 2, berapa banyak yang kita lakukan. Nah, karena unsur inilah malaikat Jibril ingin jadi manusia. Wasakil ma, dan seterusnya itu kita ngasih orang minum ini. Nah, ini sebenarnya ya, kalau di Indonesia kayaknya masih kurang ini. Tapi kalau di Arab itu kita tahu di jalan-jalan itu pasti ada khazanah atau tempat minum, modelnya kayak bangunan masjid gitu, tapi ya kecil gitu. Di dalamnya, di atasnya itu ada galon air, tandon air, kemudian di bawahnya itu selajah, kulkas ya untuk pendingin. Ada pendingin. Jadi siapapun yang lewat situ tinggal ngambil air.
tinggal minum. Jadi itu namanya musabbal, mak musabbal namanya. Memang disediakan hanya untuk minum. Kemudian kalau ada perkumpulan perjamuan itu nanti ada orang ada orang lalu lalang tuh bawa air tuh. Siapa yang butuh air? Tinggal ngambil siapa yang butuh air. Lah ini dulu dilakukan oleh dari semenjak Bani Hashim. Makanya yang memberikan minuman itu dulu ya dari Bani Hashim. Jadi kakeknya Rasulullah itu yang mengkoordinir dari dulu, yang mulai dari Sayyidina Adnan itu sampai ke tahapan Sayyidina Abbas. Pamannya Rasulullah itu kan menjadi saki al-hujjaj. Sampai waktu itu ketika haji, Sayyidina Abbas itu izin sama Rasulullah ketika di Mina itu supaya bisa langsung ke Mekah agar bisa ngasih minuman sama jamaah haji. Karena ini yang biasa ngasih minum jamaah haji ini ya Sayyidina Abbas waktu itu. Nah kalau seperti itu maka keutamaan kita memberi minum kepada orang itu fadilahnya besar sekali. Makanya kalau di Arab itu biasa itu. Jadi kalau ada pertemuan atau perkumpulan orang miter tuh orang lalu lalang itu mesti dianterin minum. Satu gelas ya kadang habis kadang nggak habis gantian gitu pokoknya. Jadi masih ada yang ngasih air. Biasanya khotim-khotim yang begitu atau siapa saja bisa seperti itu. Karena fadilahnya besar sekali. Kalau di sini kan, kalau di sana memang satu gelas saja itu mungkin 2 orang, 3 orang. Jadi nggak ada istilah kayak menjijikan itu nggak ada. Bahkan mungkin satu gelas banyak gitu ya, satu gelas itu diminum rame-rame gantian. Sampai habis baru dikasih lagi. Itu seperti itu. Adanya. Kenapa? Nggak ada. Itu dari kalau mereka bilangnya ini berkahnya majelis. Jadi siapapun minum sampai dihabisin gitu. Bukan setiap orang dengan gelas saja seorang segitu banyaknya butuh berapa gelas enggak. Jadi gilir itu dipakai sampai habis. Nah ini masuk kategori sakilma. Yang dahulu Sayyidina Abbas itu ya seperti itu ininya yang dipraktekkan itu. Nah, sakilma wasulhi mendamaikan bainal isnaini di antara 2 orang. Suluh islah bainan nas. Ini juga faedahnya besar sekali dan ini banyak sekali. Wa aslihu baina akhawaikum itu banyak jadi mendamaikan di antara 2 itu pahalanya banyak sekali. Ini kejelasan atau keterangan tentang ini banyak sekali. Wa ikramil jar memuliakan tetangga. Wal yatim dan memuliakan anak yatim. Ini juga yang amalan-amalan memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim itu memang sangat dianjurkan sekali. Dan itu Masya Allah hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini sampai malaikat Jibril itu selalu datang, kalau datang kepada Rasulullah itu pesannya itu tetanggamu. Sampai suatu saat itu Rasulullah bilang, malaikat Jibril selalu pesan tentang tetanggaku. Kayak mau berwasiat, kayak mau meninggal itu loh, kayak berwasiat selalu berwasiatnya Mama Sani supaya tetangganya diperbaikan dengan tetangga, supaya berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu dalam praktek Rasulullah itu memuliakan semua tetangga. Dan kita tahu bahwa tetangganya Rasulullah bukan hanya orang Muslim, banyak orang Yahudi juga. Tetapi meskipun orang Yahudi tetangganya tetap mendapat penghormatan dari Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah. Bahkan dan ini ditiru oleh Ibrahim Adham. Ibrahim Adham itu Masya Allah ya, Al-Imam Al-Wali itu memuliakan tetangganya itu kayak apa? Padahal tetangganya itu jelek sekali, perbuatannya su'ul adabnya itu kebangetan. Suatu saat Ibrahim Adham ini ada di rumah, biasa beliau itu kan ya kalau pagi atau siang keluar rumah bekerja, cari kayu kemudian dijual ke pasar.
kalau beliau tidak ada di rumah, tetangganya ini masuk rumahnya. Kalau sudah masuk rumah, berak di dalamnya, buang hajat, buang angin besar di rumahnya, di kamarnya beliau. Baru datang, kalau datang pulang, ya anggapnya nggak ada apa-apa sama sekali. Kayak nggak merasakan, setiap hari begitu itu. Jadi rumahnya Ibrahim Adham itu menjadi kamar mandinya atau buat tempat buang kotorannya tetangganya. Ini orang tetangganya Yahudi. Setiap hari. Tetapi Ibrahim Adham karena memuliakan tetangganya, nggak merasa bau atau apa, nggak risih, tahu nggak? Kayak nggak bau apa-apa istilahnya. Biasa saja. Juga nggak menegur, juga nggak mempersoalkan. Ya seperti biasa, kayak nggak ada masalah. Sampai tetangganya yang berbuat itu bingung sendiri. Ketika Ibrahim Adham itu, rahimahullah itu keluar, tetangganya mencoba masuk. Nggak kuat baunya. Oleh kotorannya sendiri, nggak kuat baunya. Akhirnya pulang lagi. Lah kok orang ini yang punya rumah kok kuat sekali maksudnya. Masih bisa bertahan di rumah situ. Oleh karena itu apa namanya? Jelek sekali tetangganya itu rumah. Tapi tetap biasa saja, nggak merasa diiniin. Sampai akhirnya dalam cerita itu tetangganya itu akhirnya sadar. Dan kemudian menemui Ibrahim Adham, minta maaf bahwa selama ini buang air besar di dalam situ dan sehingga baunya seperti ini. Tapi Ibrahim Adham jawabnya, saya nggak merasa bau, biasa saja. Biasa saja ini rumah saya, ini Masya Allah nggak ada apa-apa kayak ini. Nggak merasa kayak dibuat jelek sama, ya, disalahin atau dijahatin sama tetangganya, enggak. Sampai akhirnya tetangganya yang Yahudi ini masuk Islam. Ya, seperti ini tuh. Karena pentingnya bagaimana tentang tetangga. Rasulullah aja dipesan oleh malaikat Jibril itu berkali-kali sampai kayak mau meninggal, wasiatnya malaikat Jibril itu kayak mau meninggal saja, wasiatnya itu tentang tetangga. Maka sangat penting bagaimana kita memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim. Fahris ala dzalika. Maka mung sengo sliramu ala dzalika ingatase iki mau kabeh pupitu sabu khisal. Maka ingat itu, ambil itu, amalkan itu yang tujuh macam tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ini sangat bermanfaat, sangat bagus sekali untuk kita praktekkan, dan itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Dan dalam hal ini malaikat Jibril aja berkeinginan ingin menjadi manusia karena 7 macam ini. Artinya bahwa 7 amalan ini sangat-sangat bagus sekali, sangat afdol sekali, utama sekali, pahalanya besar sekali. Demikian sampai di sini karena waktunya sudah 1 jam lebih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.